Sistem informasi monitoring donasi untuk fasilitas kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 berbasis web. Saya Muhammad Ilham Alamsyah dengan NIM M3118055. Judul tugas akhir yang saya ajukan adalah Sistem Informasi Monitoring Donasi untuk Fasilitas Kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 berbasis web. Permasalahan yang ditemui. Saat ini, dunia tengah diguncang dengan mewabahnya pandemi COVID-19 yang sudah memakan korban hingga 198.000 jiwa. Pada awal Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan adanya warga negara Indonesia yang positif terkena penyakit COVID-19 ini. Semenjak itu, banyak sekali orang panik yang berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan medis seperti masker, hand sanitizer, alkohol, sarung tangan latex, dan yang lainnya untuk melindungi diri dari serangan COVID-19 ini. Kemudian permasalahan yang saya temui adalah yang pertama, para pekerja di fasilitas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia, kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri atau APD yang dikarenakan perbuatan orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan yang lebih. Kemudian permasalahan yang kedua adalah fasilitas kesehatan dalam penyampaian informasi kebutuhan alat pelindung diri hanya melalui media sosial atau portal berita, sehingga banyak donatur ingin membantu masih kesulitan dalam mencari informasi fasilitas kesehatan karena harus mencari satu persatu data dari media sosial atau portal berita. Kemudian solusi yang diusulkan yakni membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu memberikan informasi berdasarkan fasilitas kesehatan mana saja yang membutuhkan bantuan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan, sehingga donatur dapat mendapatkan banyak informasi dan dipermudah dalam pencarian fasilitas kesehatan. Yang keempat, produk yang akan dihasilkan, yakni sistem informasi monitoring donasi untuk fasilitas kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 berbasis web. Pada sistem ini, fasilitas kesehatan selaku penerima bantuan akan mengirimkan data-data sesuai apa yang dibutuhkan dan donatur dapat melakukan pencarian yang kemudian akan ditampilkan list fasilitas kesehatan dan kebutuhan apa saja secara detail. Kemudian donatur dapat menghubungi fasilitas kesehatan untuk konfirmasi memberikan bantuan. Manfaat produk dari produk ini diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan dalam upaya pencarian kebutuhan alat pelindung diri. Yang kedua, membantu donatur dalam upayanya mencari fasilitas kesehatan yang membutuhkan bantuan hanya dalam satu web. Dan yang ketiga, mampu mengoptimalkan pemberian dan pencarian informasi kebutuhan bantuan secara rinci sehingga memudahkan kedua belah pihak. Kemudian spesifikasi produk. Untuk proses bisnis dari sistem ini, yang pertama, admin login, kemudian admin dapat create, read, update, dan delete fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, penerima atau selaku fasilitas kesehatan yang pertama dapat registrasi, login, dan kemudian memasukkan data kebutuhan bantuan. Dan untuk donatur, yang pertama memasukkan data pencarian, kemudian memilih fasilitas kesehatan. Yang ketiga, sistem akan menampilkan kebutuhan bantuan, dan donatur dapat melihat terus mengkonfirmasi kepada pihak fasilitas kesehatan. Untuk tabel kebutuhan fungsionalitasnya, yang pertama FR001, sistem dapat menambahkan data fasilitas kesehatan, aktornya admin. Dan yang kedua FR002, sistem dapat mengubah data fasilitas kesehatan, aktornya admin. Dan ketiga FR003, sistem dapat melakukan pencarian informasi fasilitas kesehatan, aktornya donatur. Dan yang keempat FR004, sistem dapat menampilkan list fasilitas kesehatan, aktor donatur. Kelima FR005, sistem dapat menampilkan informasi kebutuhan apa saja yang diperlukan, aktornya donatur. Dan yang keenam FR006, sistem dapat menambahkan data kebutuhan bantuan, aktor penerima. Tinjauan produk yang pertama, saya meninjau dari produk analisis dan perancangan sistem informasi manajemen donasi, kegiatan, dan relawan bagi komunitas sosial di Kota Malang dengan mengambil studi kasus komunitas turun tangan Malang oleh Muhammad Rifki Ramadhani, Himawat Aryadita, Satrio Agung Wicaksono. Pada sistem ini, terdapat transaksi donasi oleh donatur kepada relawan dan donasi yang sudah masuk dapat dikelola dan juga terdapat laporan dipertanggungjawaban setiap kegiatan. Untuk fiturnya seperti berikut. Untuk tinjauan produk yang kedua, saya meninjau produk sistem informasi donasi berbasis hybrid mobile menggunakan web service pada Yayasan Solo Peduli oleh Sopimi. Pada sistem ini,
melayani donatur guna mendapat informasi program dan melakukan konfirmasi atas apa yang telah didonasikan. Untuk fiturnya seperti berikut. Tinjauan produk yang ketiga adalah analisis dan perancangan sistem informasi manajemen donasi berbasis web pada Panti Asuhan Nahdiyat Makassar oleh Zulfan Jauhari, Anggit Dwi Hartanto, MKOM. Pada sistem informasi ini terdapat pengelolaan data pendaftaran donatur dan transaksi donasi baik secara langsung atau melalui browser tersebut. Untuk fiturnya seperti berikut. Kemudian tool dan teori yang digunakan. Yang pertama tool. Untuk kebutuhan perangkat kerasnya ada 4, yakni prosesor Intel iCore i5 8250U, yang kedua sistem operasi 64GB, yang ketiga RAM 4GB, dan yang keempat Windows 10. Kemudian untuk kebutuhan perangkat lunak, yang pertama ada MySQL sebagai basis data manajemen, kemudian ada PHP sebagai bahasa pemrograman sistem, dan yang ketiga Sublime Text sebagai text editor, dan yang keempat Apache sebagai web server. Untuk teorinya, yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Wikipedia. Dan yang kedua ada PHP atau singkatan dari Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa skrip yang ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram web dinamis dan dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Wikipedia. Dan yang ketiga, basis data, kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dan basis data tersebut. Untuk alokasi waktu, untuk observasi dan pengumpulan data ada di bulan Januari dari minggu pertama sampai minggu keempat. Untuk pendefinisian kebutuhan ada di bulan Februari pada minggu pertama sampai minggu keempat. Untuk perancangan database ada di bulan Februari minggu keempat dan bulan Maret sampai minggu ketiga. Untuk implementasi rancangan sistem informasi ada di bulan Maret mulai dari minggu ketiga, minggu keempat hingga April minggu pertama dan minggu kedua. Untuk penyelesaian sistem informasi ada di bulan April minggu kedua hingga bulan Mei minggu pertama. Dan untuk pengujian sistem ada di bulan Mei dari mulai minggu pertama hingga minggu keempat. Dan untuk pembuatan laporan mulai dari Februari minggu pertama hingga bulan Mei minggu keempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.